Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal himpunan. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama kita baca dulu. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Satu kelas terdiri 40 siswa. Dan di antaranya ada 15 orang siswa yang menyukai pelajaran matematika. Lalu ada 13 orang yang menyukai bahasa Inggris. Dan 7 orang siswa yang menyukai keduanya. Maka berapa banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika maupun pelajaran bahasa Inggris? Oke. Pertama-tama kita permisalkan banyak siswa yang tidak menyukai keduanya dengan X. Oke. Kita misalkan dengan X yang tidak menyukai keduanya yang akan kita cari nanti. Ini yang siswa tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris. Kita simbolkan dengan X. Kemudian banyak siswa yang hanya, ini ya, kita garis bawahi yang hanya menyukai matematika. Oke, hanya menyukai matematika. Kita lihat di sini 15 orang yang menyukai pelajaran matematika. Oke, ini 15 orang. Di dalam 15 orang ini terdapat 7 orang yang menyukai keduanya. Oke, maksudnya di dalam 15 orang ini ada 7 orang siswa yang suka keduanya. Di dalam 15 orang ini, 7 orang siswa ini ada yang menyukai matematika, ada yang menyukai bahasa Inggris. Nah, yang murni menyukai pelajaran matematika bukan 15. Oke, yang murni. Karena di dalam 15 ini terdapat 7 orang yang suka bahasa Inggris dan suka matematika. Oke, maka 15 kita kurang dengan 7 orang siswa yang menyukai keduanya. Maka kita dapat angka 8. 8 siswa ini murni siswa-siswa yang menyukai matematika. Oke. Kemudian banyak siswa yang hanya menyukai bahasa Inggris. Nah, di sini terdapat 13 orang siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ini belum murni ya. Belum murni. Karena terdapat 7 orang siswa yang suka bahasa Inggris, yang suka matematika di dalam 13 ini. Maka kita kurangkan dulu 13 dengan angka 7. Oke, maka 13 kurang 7 sama dengan 6. 6 ini adalah banyak siswa yang hanya menyukai bahasa Inggris, murni menyukai bahasa Inggris. Oke, kemudian di sini dapat kita lihat bahwa ini matematika. Ya, matematika yang sudah kita cari tadi terdapat 8 orang. Kita tulis di sini dulu 8. Oke. Kemudian di bagian bahasa Inggris. Bagian bahasa Inggris terdapat 6 siswa. Maka kita tulis angka 6. Ya, kita tulis angka 6. Kemudian karena dibilang siswa yang menyukai keduanya terdapat 7 orang, maka 7 ini kita masukkan ke irisan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, irisan itu adalah terdapat di bagian matematika dan terdapat di bagian bahasa Inggris. Oke, maka dia saling berpotongan. Oke. Jika dijumlah 8 dan 7 menghasilkan 15. Sesuai ya, 15 di sini yang menyukai matematika. Oke. Kemudian jika dijumlah 7 dan 6 maka menghasilkan angka 13 sesuai dengan siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Oke. Ini matematika jumlah 15, bahasa Inggris 13. Oke, kemudian kita cari banyak siswa yang tidak menyukai
kedua pelajaran ialah, oke, kita buat persamaan, 40 yaitu jumlah semua siswa yang terdapat di kelas tersebut sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah X. Nah, 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah X. X itu yang tidak menyukai keduanya. Ya, yang tidak menyukai keduanya artinya dia tidak menyukai matematika dan tidak menyukai bahasa Inggris. Artinya dia di luar matematika dan bahasa Inggris. Maka kita letakkan dia di luar. X itu kita letakkan di luar. Tetapi masih di dalam kelasnya. Ini kita anggap ini kelas. Oke. Ini yang tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris. Ini bagian yang suka matematika. Ini bagian yang suka bahasa Inggris. Oke. Yang 7 ini bagian yang suka matematika dan suka bahasa Inggris. Oke, ini kita anggap kelas. Maka yang berada di dalam kelas itu apa saja? Yaitu 8, 7, 6, dan X. Nah, maka dapat kita tentukan, kita tambah semua. Maka kita tambah semua itu sesuai dengan jumlah satu kelas, yaitu 40. Nah, kemudian kita lanjutkan, 40 tetap sama dengan 8 tambah 7 tambah 6, kita jumlah menghasilkan angka 21 ditambah X. Oke, kemudian kita ingin mencari X. Oke, nah, ini jika kita tukar posisi, bisa juga 21. Oh, sebentar. Oke. Bentar. Nah, 21 ditambah X. Oke, sama dengan 40. Nah, kita tukar aja posisinya. 21 tambah X di sebelah kiri sama dengan, dan 40 kita tukar di sebelah kanan sama dengan. Oke, sekarang kita hanya menginginkan huruf X ini saja. Oke, maka X adalah 40 tetap kita kurang 21. 21 kan masih di posisi sebelah kiri sama dengan. Maka jika kita ingin merubahnya ke sebelah kanan sama dengan, maka tandanya berubah. Ini 21 masih positif, ya, masih tanda positif. Kita rubah ke sebelah kanan sama dengan, maka tandanya berubah menjadi negatif. Maka 40 dikurang dengan 21. Maka 40 dikurang 21 hasilnya adalah 19. Jadi banyak siswa yang tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris adalah 19 orang. Oke, ini masih soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 kita baca dulu. Sebuah tim sepak bola beranggota 50 orang. Oke, 50 orang. Terdapat 30 orang yang bisa bermain forward atau penyerang. 30 orang penyerang. Dan 15 orang hanya yang bisa bermain forward dan defender. Oke, 15 orang ini bisa bermain penyerang dan bisa bermain defender atau bertahan. Jika ada 10 orang yang tidak bisa bermain sebagai forward maupun defender, hitunglah berapa banyak orang yang hanya bisa bermain sebagai defender. Oke, pertama-tama kita misalkan dulu pemain yang hanya bisa bermain defender yang ingin kita cari, kita misalkan dengan X. Oke, kemudian kita lihat banyak pemain yang hanya bisa bermain forward adalah 30 ini. Terdapat 30 orang yang bisa bermain sebagai forward atau penyerang. Nah, di bagian penyerang ini, 30 orang ini belum murni sebagai penyerang. Karena di bagian sini ada dibilang 15 orang bisa bermain forward dan defender. Artinya di dalam 30 ini termasuk orang-orang yang bisa bermain forward dan defender. Berarti 30 ini belum murni penyerang. Nah,
Oke, maka 30 ini kita kurang dengan 15. Karena ini terdapat forward, ini terdapat forward, ini terdapat defender. Ingin kita kurangkan defender ini. Maka pemain yang hanya bisa bermain forward, kita kurangkan hasilnya ada 15. Maka 15 ini adalah pemain murni. Bisa bermain forward. Oke. Sudah. Kemudian yang 10-nya tadi tidak bisa bermain forward maupun defender. Maka 10 orang ini kita keluarkan dari forward dan defender. Kita keluarkan dia. Tidak termasuk di lingkaran forward dan defender. Oke. Kemudian 15 ini adalah pemain murni forward yang sudah kita kurangkan tadi 15. Nah, sekarang 15 yang sudah menjadi irisan ini adalah orang-orang yang bisa bermain forward dan defender. 15. Kita letakkan di sini. Kemudian yang di bagian defender yang ingin kita cari tadi, kita belum tahu berapa. Nah, jadi kita simbolkan dengan X. Oke. Kemudian kita cari banyaknya pemain yang hanya bisa bermain defender adalah 50, yaitu sebanyak anggota tim. Ada 50 orang. Sama dengan 15 ditambah 15 tambah 10 ditambah X. Oke. Seperti yang sebelumnya, kita anggap ini adalah sebuah tim. Maka di bagian forward itu ada 15. Kemudian yang berada bagian yang bisa forward dan defender ada 15 orang. Maka 15 kita tambah dengan 15 ini. Kemudian kita tambah dengan 10 orang. Oke, yang masih berada di tim itu. Yang merupakan mereka tidak bisa bermain forward maupun bermain defender. Kita keluarkan dia dari forward dan defender. Asing dia. Oke. Kemudian kita tambah dengan X yang ingin kita cari tadi. Yang ingin kita cari pemain murni bisa bermain defender. Oke. Kemudian 50 kita turunkan X sama dengan tetap. Kemudian 15 ditambah 15 ditambah dengan 10. Hasilkan angka 40. Tambah X. X ini tetap ya. Kemudian ini seperti tadi. Bisa kita balik atau begini juga nggak apa-apa. X-nya tetap. Kemudian 50-nya tetap. 40 ini kita pindahkan ke ruas ini. Maka 50 dikurang dengan 40. Karena 40 ini masih positif, kita rubah. Kita ingin pindahkan ke ruas sebelah kiri sama dengan, maka berubah tanda menjadi negatif. Maka X sama dengan 50 dikurang 40. Maka dapat menghasilkan 10 orang. Jadi banyak orang yang bisa bermain sebagai defender adalah 10 orang. Murni pemain defender. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Dalam satu kelas terdapat 40 siswa. Dari kelas tersebut, oke kita tandain dulu 40 siswa dalam satu kelas. Dari kelas tersebut, mereka menentukan dua jenis olahraga, yaitu bulu tangkis dan renang. Ternyata 25 siswa gemar badminton. Atau bulu tangkis tadi. 25 siswa gemar badminton. Kemudian terdapat 23 siswa gemar berenang. Nah, kemudian terdapat 5 siswa yang tidak menyukai keduanya. Kemudian yang ditanya berapa jumlah siswa yang menyukai keduanya. Gambarkan diagram Venn-nya. Oke, kemudian kita tuliskan dulu jumlah siswa seluruhnya terdapat 40 siswa. Oke, 40 siswa. Kemudian siswa yang gemar bulu tangkis itu 25 dikurang X. Kenapa dikurang X? Tadi dibilang ternyata 25 siswa gemar badminton. Yang 25 ini belum murni. Karena masih ada orang yang gemar badminton dan gemar berenang. Yang itu nanti akan kita cari. Maka kita kurang dengan X. X itu yang gemar badminton dan gemar berenang. Maka harus kita kurangkan dulu agar dapat yang gemar bulu tangkis secara murninya nanti. Oke. Kemudian yang kedua,
siswa yang gemar berenang. Yang gemar berenang tadi dapat kita lihat 23 siswa gemar berenang. Harus kita kurangkan X dulu. Oke, karena X ini bisa gemar badminton dan bisa berenang. Oke, ini berenang. Kemudian yang tidak suka keduanya terdapat 5 orang. Ini sesuai ini tadi 5 siswa tidak menyukai keduanya. Oke, kemudian siswa yang suka keduanya kita simbolkan dengan X. Nah, kemudian dapat kita simpulkan siswa seluruhnya sama dengan siswa yang gemar bulu tangkis secara murni ditambah dengan siswa yang gemar renang secara murni, kemudian ditambah siswa yang tidak suka keduanya, kemudian kita tambah dengan siswa yang suka keduanya. Oke, kemudian kita buat bentuk persamaannya 40, yaitu seluruh siswa sama dengan 25 kurang X ini adalah bagian bulu tangkis ya secara murninya, ditambah dengan 23 dikurang X ini yang gemar berenang secara murni, ditambah 5 yaitu yang tidak suka keduanya, kemudian ditambah dengan X. Tambah dengan X. X ini adalah yang suka keduanya. Oke, kemudian kita selesaikan. Di sini dapat kita lihat di sini 25 ditambah dengan 23. Oke. 25 ditambah dengan 23 yaitu 48. Kemudian kita tambah dengan 5. 48 tambah dengan 5 menghasilkan angka 53. Oke. Menghasilkan angka 53. Kemudian ini kita samakan min X. Min X ditambah dengan min X. Itu menjadi, anggaplah ini utang. Kita berhutang 1000. Kemudian kita berhutang lagi 1000. Kita tambah hutangnya 1000 lagi. Maka menghasilkan angka minus 2000. Hutangnya 2000. Oke, ini minus 1. Ini minus 1 berarti minus 2. Tambah dengan 1. Ini kita punya utang tadi 2000. Kemudian kita bayarkan 1000. Maka menghasilkan hutang. Ya, hasilkan utang karena hutangnya tadi 2000, kita bayar 1000. Hasilkan utang 1000. Maka ini minus 2 tadi ditambah dengan 1 menghasilkan angka minus 1. Oke, dapat kita selesaikan. 40. Kita geser 53 ke sebelah kiri sama dengan. Maka 40 dikurang 53 menghasilkan angka minus 13. Jadi nanti begini minus 13 sama dengan minus X. Nah, karena ini masih minus, dapat kita coret minusnya. Maka X sama dengan 13. Oke, ini. Maka siswa yang gemar keduanya adalah 13 orang. Ini. Oke, kemudian kita gambar diagram fan-nya. Oke, diagram fan yang suka badminton ini. Yang suka badminton. Yaitu 25 dikurang X. Ini yang murninya ya. Kemudian terdapat irisan yang suka keduanya kita lambangkan dengan X. Kemudian R-nya yaitu berenang. Itu 23 dikurang dengan X. Ini yang murninya. Oke, kemudian ini terdapat 5 siswa yang tidak suka keduanya. Tidak kita masukkan ke lingkaran B dan lingkaran R. Kita asingkan dia di sini. Di luar lingkaran tersebut. Oke, jika kita ubah dengan angka, maka X itu ini dapat kita tulis angka ini 13. Maka X-nya dapat kita tulis angka 13. Jadi di angka irisan ini adalah angka 13. Nah, di bagian badminton, siswa-siswa yang gemar badminton yaitu 25 kurang X. 25 dikurang dengan 13. 25 25
dikurang dengan 13. Maka menghasilkan angka 12. 12. Angka 12 ini adalah siswa-siswa yang murni gemar badminton. Oke. Kemudian yang renang. Yang renangnya berapa? 23 dikurang X. 23 dikurang dengan 13. Maka 23 dikurang 13 adalah menghasilkan angka berapa? 10. Nah, 10. Oke. Jika kita ingin membuktikan bahwa apakah jawaban kita ini benar, oke, kita anggap ini adalah sebuah kelas. Maka di dalam kelas tersebut terdapat siswa yang gemar badminton, terdapat 12 yang murni ya. Kemudian yang suka keduanya, suka badminton dan gemar berenang. Kemudian terdapat yang gemar berenang, ada 10. Maka kita jumlahkan 12 ditambah 13 yaitu 25 ditambah dengan 10 35 ditambah dengan siswa yang tidak menyukai keduanya yaitu 5. Tadi 35 tambah 5 menghasilkan angka 40. Apakah sesuai? Sesuai. Karena jumlah siswa ada 40 siswa. Oke. Nah, kita telah selesai membahas tentang himpunan, pembahasan soalnya. Semoga ilmunya bermanfaat walaupun sedikit dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.